Lalu kemudian dari Polsek bersama Piket Gerak cepat pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dalam mengungkap kasus pembunuhan dengan cara dibakar yang melibatkan anak dan ibu kandung telah rampung dilakukan. Hari ini Polda Nusa Tenggara Barat telah mengumumkan kepastian tersangka, motif pembunuhan, serta ancaman hukuman. Bara Primarido, lelaki asal Monjok Timur, Kota Mataram, telah mengakui perbuatannya, membunuh serta membakar ibu kandungnya karena sakit hati tidak diberikan uang. Pembunuhan keji itu diancam dengan menggunakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman mati. Baik, sesuai dengan informasi maupun Kasus pembunuhan keji dengan cara dibakar dengan tersangka Bara Primarido, lelaki asal Kota Mataram, dan korban yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri kini telah terungkap. Berikut penjelasan Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat tentang pengungkapan kasus pembunuhan berencana itu. sebuah kendaraan berwarna putih kemudian dicurigai sebagai kendaraan yang diduga berada di sekitar TKP pada waktu sekitar kejadian penemuan mayat. Kemudian pada pukul 13.00 tim kembali melaksanakan konsolidasi, dan di waktu yang hampir bersamaan tim juga monitoring pelaksanaan. Kemudian modus operandi dari kejadian ini adalah, jadi pelaku pada saat memberikan keterangan melakukan perbuatannya dengan cara melilitkan tali di bagian leher ibu kandungnya yang pada saat itu tertidur pulas, dan selanjutnya menarik tali yang sudah terlilit di leher korban sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah korban meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan kain spray, lalu mengangkat korban dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Innova putih. Kemudian selanjutnya korban menyisir ke daerah Sekoto dan berhenti di sekitaran Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu kios penjualan BBM. Setibanya di Dusun Batu Leong, Desa Sekoto Barat, korban pelaku melihat situasi sepi lalu memarkirkan kendaraannya, kemudian mengangkat korban keluar dari kendaraan dan menjerat korban dengan bahan bakar dan langsung membakar korban di tempat tersebut. Setelah sekitar 1 jam, pelaku menganggap korban sudah terbakar hangus, lalu pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk bayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya, sehingga merasa sakit hati sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi dari peristiwa itu pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal 459 KUHP junto pasal 458 ayat 2 KUHP, di mana pasal 458 KUHP itu di situ berbunyi ayat 1, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ayat 2-nya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, dan anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman hukumannya. Kemudian pasal 459, situ disebutkan bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dari awal kejadian sampai dengan penangkapan kurang lebih 2 kali pemeriksaan Pak.
2 kali bekerja, pasukan tim UMA sudah berhasil mengungkap identitas pelaku dan dilakukan penangkapan. Jadi nanti detail pengungkapan dan timeline-nya nanti Pak Direskrim bisa menjelaskan bagaimana awal dari penemuan mayat sampai dengan penangkapan tersangka. Proses penanganan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim liputan Sasak TV memberitakan. Ya.